Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tamam. Bismillah. Hayya nabda darsana fi hadhihi laylah bi qiraatil Fatihah ma'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di malam hari ini kita melanjutkan materi tentang amil jawazim. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang amil-amil jawazim yang menjazmkan satu fiil. Jadi kalau kita ulas kembali, amil jawazim itu ada dua macam. Kok kayak ngelek ya? Yang pertama ada amil yang menjazmkan satu fiil saja, dan yang kedua ada amil yang menjazmkan dua fiil sekaligus. Nah, amil yang menjazmkan dua fiil sekaligus ini juga merupakan adawatu syarti atau amil-amil yang mengandung syarat, mengandung makna syarat. Ya, yang dua fiil tadi, fiil pertama itu menjadi fiil syarat, yang kedua menjadi fiil jawab. Dan di antara adawatul jazm yang menjazmkan dua fiil ini, ada yang berupa huruf, ada juga yang berupa isim. Yang berupa huruf ini hanya terdiri dari dua ini ya, in dan juga ilma. Ini yang huruf. Selain itu adalah isim. Isim syarat sekaligus amil jawazim. Nah, bagaimana kalau dia itu huruf? Berarti nanti huruf itu kan tidak bisa muncul maknanya kecuali bersandingan dengan kalimat lain, begitu kan? Beda dengan isim. Isim itu sudah muncul sendiri maknanya, dia pun juga memiliki kedudukan di dalam kalimat. Nah, jadi kalau ada in dan ilma berarti dia huruf syarat. Huruf syarat yang menjazmkan dua fiil. Sedangkan yang lain ini ada man, ma, mahma, mata, ayyana, aina. Ainama, haitsuma, anna, kaifama, dan ayun. Man ini isim syarat lil angkil, isim syarat yang menunjukkan eh, orang yang berakal. Biasanya maknanya itu adalah barang siapa. Barang siapa yang menanam pasti akan mengunduh. Jadi ada fiil syarat, ada fiil jawab. Ada sebab, ada akibat. Itu ya logikanya. Isim apa? Fiil syarat dan fiil jawab itu. Syarat itu adalah sebab, kemudian jawab itu adalah akibatnya. Kemudian man ini ketika di dalam kalimat, dia kan isim ya tadi, isim syarat, mabni sukun, dia mahalnya adalah rofa karena menjadi mubtada. Sebab apa? Man ini selalu ada di awal kalimat. Jadi ketika ada isim makrifat ada di awal kalimat, berarti kan dia memenuhi syarat mubtada. Maka isim syarat ini juga bisa menjadi mubtada. Hampir sama seperti man istifhamiyah ya. Bedanya apa? Bedanya kalau istifhamiyah tentunya menunjukkan arti pertanyaan yang artinya adalah siapa begitu. Kalau man yang isim syarat itu barang siapa. Barang siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan pahala misalnya begitu. Kan tidak diartikan siapa yang berbuat baik akan mendapat pahala kan nggak gitu ya.
tapi barang siapa yang berbuat baik akan mendapatkan pahala. Kemudian ada ma dan mahma. Ini isim syarat lighairil aqil. Eh, yang artinya apapun biasanya ya, apapun yang engkau sodakohkan pasti akan mendatangkan pahala bagimu. Misalnya seperti itu. Ma dan mahma ini juga tarkibnya biasanya menjadi mubtada. Kemudian ada mata dan ayyana. Ini isim syarat yang menunjukkan makna zaman atau waktu. Dan di dalam kalimat dia memiliki kedudukan sebagai dzaraf zaman. Artinya itu biasanya kapanpun. Mata tadhab adhab. Kapanpun kamu pergi, aku juga ikut pergi. Ayana ini juga sama kayak mata ya. Kemudian ada aina, ainama, haitsuma dan anna. Ini adalah isim syarat yang menunjukkan makan atau zarf makan ya, yang sekaligus mengandung makna syarat. Nah, artinya ini aina, ainama, haitsuma dan anna adalah dimanapun. Misalnya, dimanapun kalian berada, maka kalian harus berbuat baik. Ini ada syarat, ada jawabnya. Dan tarkibnya tadi yang menjadi zarf. Kemudian ada kaifama, ini adalah ismi syartin lil hal. Untuk menunjukkan keadaan. Mengandung syarat juga, jadi artinya adalah bagaimanapun. Misalnya, bagaimanapun kamu pergi, kamu akan sampai pada tujuan. Nah, menunjukkan keadaan bagaimanapun itu ya. Bagaimanapun kamu pergi, misalnya kamu pergi dengan berjalan kaki atau naik kendaraan dan lain sebagainya. Ini isim syarat untuk menunjukkan keadaan. Yang terakhir ada ayun, ini isim syarat secara umum. Dia adalah isim yang wajib diidhofahkan. Jadi setiap ada ayun itu, dia berarti menjadi mudhof. Entah itu nanti kedudukannya sebagai mubtada atau sebagai tergantung ini ya mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya misalnya menunjukkan tempat atau waktu berarti ayunnya nanti bisa jadi dzaraf juga. Jadi ayun ini lebih umum, sangat umum ya daripada yang lain. Baik itu, sekarang kita masuk pada contoh. Yang pertama ada in tadi ya. Ini yang merupakan huruf iyasha yudhibkum. Nah, di sini setelah ada in, ada dua fiil yang dibaca jazm. Karena in tadi berfungsi untuk menjazmkan dua fiil sekaligus. In harfu jazmin wa syartin. Huruf jazm, amil jawazim, sekaligus huruf syarat. Yasha, fiil mudhari majzum bi in, alamat jazmnya adalah sukun. Wa alamatu jazmihi sukunun. Liannahu minal fi'li sahih al-akhir, walam yattasil bi akhiri syai'un. Wahuwa fi'lu syartin. Fi'il yang pertama ini namanya fi'il syarat. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah mustatir ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Setelah ada fi'il syarat tentunya harus ada fi'il jawab. Jawabnya adalah yuzhibkum. Fi'il mudhari juga yuzhib. Jawabu syartin wa jaza'uhu. Ini ada sebagian redaksi i'rab yang menyebutkan ini sebagai jawabnya syarat dan jaza'uhu itu artinya ya apa namanya? Sebab akibat itu ya. Sebagai jawab syarat dan juga jaza atau ya, balasan atau akibat dari fi'il syaratnya. Fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa alamatu jazmihi sukun li'annahu minal fi'li sahih akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fa'ilnya sama dhamir mustatir takdiruhu huwa, sedangkan kum adalah dhamir yang fi mahalli nasbin menjadi maf'ul bih.
Sekarang ini ada isim syarat man. Boleh dibacakan mungkin Uhti Naila. Bisa sambil latihan untuk membacakan contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. May yaf'al su'an ini apa dah? Mayyamal. May ya'mal su'an yujza bihi. Nah, Yujza bihi. Man ismun syartin tajzimu fi'laini. Man isim syarat yang dijazmkan yang menjazmkan dua fi'il. Mabniun ala sukuni yang dimabnikan oleh sukun fi mahalli raf'in tada di dalam fi mahalli raf'in mubtada dia sebagai mubtada. sebagai mubtada Nah, ya'mal fi'lun mudhari'un majzumun fi ya'mal fi'il mudhari yang dijazmkan dengan man ala ciri jazmnya oleh sukun nah, karena fi'il mudhari sahih akhir dan tidak diakhiri dengan apapun. nah. Bahwa fi'lun syartin kedudukannya menjadi fi'il syarat. Hmm. Yuj, yujza dibacanya yujza. Yujza. Yujza jawabun syartin wa jazauhu yujza menjadi jawab syarat karena ada fi'il syarat gitu. Iya betul karena ada fi'il syarat. Menjadi fi'il yujza fi'il mudhari yang dijazmkan oleh man ciri jazmnya yaitu dengan membuang huruf elat. Nah, li'anna. Li'annahu minal fi'ilil mutalakhir karena menjadi fi'il mutalakhir dan tidak diakhiri dengan apapun. Nah, syukuran Ukti. Nah, baik. Ini yang tidak saya cantumkan di sini. Tadi kan man itu sebagai mubtada ya. Fi mahalli raf'in mubtadaun. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, ada mubtada mana khobarnya? Khobarnya itu adalah ini, ya'mal. Ya'mal itu kan fi'il. Tentunya ada fa'ilnya. Ini fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Nah, fi'il dan fa'il ini tergabung dalam jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah inilah yang menjadi khobar dari man. Karena kan khobar itu ada yang berupa khobar mufrad, ada juga yang berupa khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad diantaranya itu ada khobar jumlah dan syibhu jumlah. Nah, yang khobar jumlah itu ya, yang menjadi khobar dari lafal man tadi. Khobar jumlah fi'liyah, yang berupa lafal ya'mal di situ. Jadi khobar jumlahnya ya amalnya doang atau sampai Ya'mal, itu ya, iya biasanya begini kan, yang menjadi khobarnya itu adalah jumlah fi'liyah. Sebenarnya jumlah fi'liyah kan sudah cukup dengan fi'il dan fa'il. Jadi misalnya ya, setelah ya'mal ini, kita kasih lanjutan. Wa fa'iluhu, wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah domir mustatir. Jawazan takdiruhu wa. Nah, setelah itu jumlahnya ya, wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili bimahalli raf'in khobar. Khobarul mubtada'i. Ini sebenarnya sudah bisa. Baru setelah itu su'an ya, su'an dijelaskan. Su'an itu adalah maf'ul bihnya kan. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathah dhahirah. Nah, bisa yang kita sebutkan itu cukup dengan fi'il dan fa'ilnya tadi. Wal jumlatu minal fi'ili wal fa'ili fi mahalli
raf'in khabarul mubtada'i. Nah, untuk khabar jumlah ini nanti ada penjelasan detailnya di pertemuan yang apa mendatang gitu ya. Kalau yang saat ini kita fokus pada fiilnya terlebih dahulu. Tapi sekilas ini seperti ini. Khobarnya itu ada di jumlah ya'mal. Ya'mal yang terdiri dari fiil dan fa'il. Jadi kalau kita menganalisis i'rab itu memang harus peka ya. Setelah mubtada kita carikan khobarnya. Setelah ada fiil kita carikan fa'ilnya. Begitu. Tadi ini em, yang kita perhatikan ada yujizza. Ini kan awalnya yujizza ada alif bengkongnya itu ya. Nah karena majzumun biman tadi, maka kemudian alamat jazmnya adalah membuang huruf ilat. Karena dia termasuk fiil mu'tal akhir. Begitu. Kita lanjut contoh yang berikutnya. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Boleh dibacakan mungkin Ustadz Ihsan hadir. Ustadz Ihsan mana? Di sini. Tafadhal. Yang mana tadi Ustazah? Yang contoh Afwan. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ma ismun syar ismun syartin in tajzi fi'lain mudari'ain mabni ala sukuni fi mahalli nasbin Hmm. maf'ulun bihi muqaddam. Taf'alu fi'lun mudari' fi'lun mudari' فعل مضارع مجزوم بما وعلامة رفعه وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة يعلمه جواب الشرط جوا... Jawab Syar. وجزاؤه Nah, فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة وعلامة جزمه سكون لأنه من الفعل الماضي الصحيح الآخر ولم يتصل به بآخره شيء. nah. Tadi ini yang pertama ada ma, isim syarat tajzimu fi'laini mudhari'aini yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus ya. Ma-nya ini mabniun ala sukun. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddamin. Jadi ma ini fleksibel ya, bisa menjadi maf'ul bih muqaddam dalam hal ini. Kenapa? Karena kita lihat taf'alu itu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi tentunya kan membutuhkan maf'ul bih ya. Nah, setelahnya ini nggak ada maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya ini adalah ma yang didahulukan ini. Jadi ma-nya ini em, maf'ulun bihi muqaddam. Jadi ma itu fi mahalli nasbin ya, menjadi maf'ulun bihi muqaddam. Baru setelah itu taf'alu ini adalah fi'il mudhari yang dijazmkan oleh ma tadi. Fi'lun mudhari'un majzumun bima wa alamatu jazmihi hadfun nun. Em, Alamat jazmi adalah membuang nun karena apa namanya termasuk af'al khamsah. Kemudian ini yang belum saya sebutkan ya di sini adalah fa'ilnya. Taf'alu ini fa'ilnya adalah wawu na'am. Al-waw
Dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'iluhu. Sekarang sudah fi'il syaratnya. Oh, ini bisa ditambah ini ya. Bahwa fi'lu syartin begitu bisa. Sekarang ya'lamhu ini adalah jawab syarti wa jaza'uhu. Berupa fi'il mudhari majzum. Tanda jazmnya kalau ini adalah sukun karena termasuk fi'il mudhari sahih akhir. Fa'ilnya ya'lam mana ya? Ya, Mana fa'ilnya ya'lam? Umir huwa bukan Ustaz? Bukan. Kita cari dulu fa'il isim zuhir. Apakah ada fa'il isim zuhirnya? Setelah fi'il, apakah ada fa'il atau apa namanya isim marfu yang layak untuk dijadikan fa'ilnya? Allah Yang bukan Ustaz ya. Ya, Naam, ya'lamullahu. Lafal Allahu ini yang menjadi fa'ilnya ya'lam. Nah, kita kalau artikan ini, wa ma taf'alu min khairin, ya'lamullahu. Apapun, tadi kan ma itu ismu syartin li ghairil aqil ya. Apapun yang kalian lakukan min khairin, berupa kebaikan, ya'lamullahu, pasti akan diketahui oleh Allah. Jadi failnya adalah lafal Allah ini. Nah, begitu ya. Ini beberapa kali ya. Fa'il itu kita carikan dulu fa'il isim dzohir. Kalau nggak ada, baru setelah itu kita ganti apa namanya kita berikan apa namanya fa'il isim dhamir. Jadi meskipun ini terlihat seperti isim apa fa'il dhamir mustatir huwa, tapi kita lihat dulu setelahnya ini ada nggak em, apa namanya fa'il atau isim marfu yang layak dijadikan fa'il. Apalagi kalau contoh yang satu penggal ayat begini kan jelas ya. Kita nggak perlu cari jauh banget lafal setelahnya. Jadi dilihat dulu. Kalau ada isim dhohir, kita utamakan dulu isim dhohir. Apa Ustazah? Nah, Kalau hu-nya itu jadi apa? dhamir ha ini menjadi apa berarti? Fa'ilnya adalah Allah berarti al-ha'u dhamir lebih. baris muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun Speed. bihi muqaddam. Kenapa harus ada kata muqaddam? Karena fa'ilnya kan datang setelah maf'ul ya. Seharusnya urutannya kan fi'il, fa'il baru maf'ul. Tapi dalam contoh ini eh, apa namanya? Fa'ilnya belakangan. Nah, domir yang menjadi maf'ul ini didahulukan. Nah, ini berarti maf'ulun bihi muqaddamun. Seperti itu. Haknya ini kembali ke mana? Min khairin ya'lamullahu. Hak domir marji'nya ke Oh, apa? Allah bukan Ustaz ya. Apa Oh, tak? marji itu ke belakang ya, bukan ke Oh, ke depannya. belakang. Kalau lafal Allah kan di depannya ini. Hak domir itu kembalinya ke belakang. Kembalinya itu ke ma. Ini hampir
ini ya, hampir 11-12. Jadi kayak isim mausul itu kan harus ada aid. Nah, ini juga sama. Ya'lamhu, haknya itu kembali ke ma. Jadi eh, mengandung syarat, dia juga berfungsi sebagai amil jawazim, tapi juga membutuhkan domir yang kembali ke ma tersebut. Hampir sama kayak isim mausul. Jadi ada yang menghubungkan ma ini dengan lafal setelahnya. Sama kayak yang tadi ya, mayyamal su'an. Ini juga ada domir yang kembali ke man, yang ini. Ya'mal ini, wa fa'iluhu domirun mustatirun ini. Jawazan taqdiruhu huwa, ya'udu, kalau kita tulis lengkap ya, ya'udu ila man. Ini juga ada domir yang kembali ke man tadi. Mayyamal, barang siapa yang melakukan su'an, keburukan, yujza bihi, maka dia akan dibalas dengan keburukan tersebut. Baik, kita lanjut. Ini ya, ayun tadi kan yang umum tadi, tergantung dengan mudhaf ilaihnya. Kalau contoh di sini, ayya yaumin, tasum, asum. Nah, kalau yaumin ini menunjukkan apa? Isim zaman atau isim makan atau apa? Isim Rafi. zaman. Zaman. Isim zaman ya. Nah, jadi ayunnya nanti menjadi dzaraf. Dzaraf zaman. Karena mudhaf ilaihnya itu zaman. Ayya yaumin. Maka ayun di sini dibaca nasab. Ayun ya. Ismu syartin tajzimu fi'laini mudhari'aini. Di ayunnya ini kalau yang lain tadi kan mabni ya. Kalau yang ayun ini mu'rab. Dia mansub. Mansub ala dzarfiyah menjadi dzaraf. Eh, pada hari apapun dia menjadi dzaraf sekaligus mudhaf. Pasti ya mudhaf karena wajib diidhofahkan. Yaumin mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarihi kasrah zahirah karena termasuk isim mufrad. Nah, karena sudah tadi ayat yaumin dzaraf zaman yang didahulukan, setelah itu ada fiil syaratnya tasum. Fi'lun mudhari'un majzumun bi ayyin wa alamatu jazmihi sukun li'annahu minal fi'li sahih akhir lam yattasil bi akhiri syai'un. Kalau ini fa'ilnya juga dhamir mustatir wujuban ya karena tasum itu kan tak itu menunjukkan anta. Kapanpun kamu puasa, maka jawabannya mana? Asum. Jawabuhu wa jazauhu. Jawab dari fiilnya tadi ya. Fiil mudhari majzumun bi ayyin. Tanda jazmnya adalah sukun juga. Kapanpun kamu berpuasa, aku juga ikut berpuasa. Nah, ini di bawahnya ada contoh lain yang mudhaf ilaihnya ini menunjukkan isim apa? Ayya makanin tajlis ajlis. Makan. Isim makan. Ini hampir sama seperti isim zaman tadi, hanya ini menggunakan isim makan. Dimanapun, begitu kan jadinya ya, karena menunjukkan dzaraf zaman. Dimanapun tempat kamu duduk, aku juga akan ikut duduk. Ini sama seperti i'rab yang atas tadi. Jadi ayun ini em, nanti tinggal melihat mudhaf ilaihnya. Dia bisa beradaptasi ke em, lafal apapun. Tinggal ngikut. Kalau mata ini menunjukkan zarf zaman ya. Nah, mungkin coba saat Adi Irham. Mata tusafir, usafir ma'aka. Boleh di i'rab. Ini tusafirnya. Nanti boleh di i'rab. Ya, silakan. Mata tusafir, tusafir. Tusafir, tusafir ini jadi
Mata doi. Boleh dari mata dulu. Mata Ma- ismu syartin. Mata ismu syartin tazimu fi'laini Nah, mudori'ain mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin taraf zaman nah, tusafir tusafir fil mudori nah, fi'il mudhari. mudori fi'il mudori menjadi jasm I'rab karena juga. majzum Majzumun bil di majzumun bil mata karena ada ya mata. pada mata Kemudian alamat jazmnya ya. Wa alamat alamatu alamatu jazmihi alamatu jismuhu jazmihi. ini sukun saya Naam sahih. Kenapa sukun? Li'annahu annahu ismu termasuk sahihul akhir na'am minal fi'lil mudhari as-sahihil akhir. Walam yattasil bi akhirihi syai'un. Kalau fa'ilnya tusafir, oh failnya domir ana ya na'am domir mustatir, takdiruhu apa? takdiruhu anak gitu saja apa gimana Kalau tak berarti oh anta ya anta. Nah, usafir ini juga sama ya. Usafir sama seperti yang atas, fi'il mudhari majzum. Apa namanya? Jawabuhu wa jazauhu ya. Ini sebagai jawab. Fi'lun mudhari'un majzumun juga. Wa alamatu jazmihi sukun. Li'annahu minal fi'il mudhari as-sahih akhir. Walam yatasil bi akhirih syai'un. Kalau fa'ilnya usafir berupa usafir domir anak domir anak. Domir mustatir takdiruhu anak ya. tapi itu jadi ini bukan saja apa kayak naibul fa'il itu usafir apa gitu Oh bukan, kalau naibul fa'il, kalau fi'il yang mabni lil majhul itu kan dumma awalhu wa futiha ma qabla akhir. Yang awal di dhammah, yang belakangnya dibaca fathah sebelum akhir ya. Kalau ini sebelum akhir dibaca kasroh karena mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi tetap bukan naibul fa'il tapi fa'il. Setelah usafiru wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Karena pakai hamzah ya. Mafhum? insyaallah Nah, syukron. Kemudian ada contoh lagi ini. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ini hampir sama kayak yang tadi ada ma. Siapa yang ingin mencoba untuk mengi'rab contoh ini? Wa ma tuqaddimu. Apakah Uti Naila atau Ustadz Ihsan? Boleh Uti Naila dulu ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Nanti sisanya Ustadz Ihsan. Hmm. Ma ismu syartin Nah, tuqaddimu fi'il mudhari nah, yang nah. dijadikan karena kemasukan ma syarat.
eh apa teh? Ciri 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 cirinya jazmnya, yaitu mm, ciri jazmnya membuang nun membuang nun karena termasuk fiil apa? Fiil 5 apa sih? yang ada nunnya itu yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Fiil 5. Nah, li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk fi'il lima itu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tuqaddimu. Fiilnya domir Nah, domir apa? anta. Kurang tepat. Tuqaddimu ini ada wawu ya. Kalau tuqaddimu pendek itu anta. Kalau ada wawunya berarti wawunya ini domirnya. Wawu domir baris mutasil, domir mutasil ya. Mabni sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dia mahal rofa karena menjadi fa'il. Kan dia domir fa'il ya. Tuh kalau li anfusikum ada tiga kalimah ini. Ada lam. Lamnya itu adalah huruf Huruf li anfusikum. huruf jar Huruf jer. Anfusi. fusi menjadi majrur. Nah, Kumnya ciri-cirinya. ciri jazmnya dengan kasroh. Nah, Kumnya menjadi mudhof ilaih. mudhof ilaih. Li anfusikum kenapa diberi ciri kasroh? Apakah dia isim mufrad atau eh, tasniah atau jamak? Karena isim mufrad. Kurang tepat kalau anfusikum bukan isim mufrad. Yang lebih tepatnya adalah Jadi mudhof. iya jadi mudhof. Tapi dia kan majrur, tanda atau ciri-cirinya kan kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia termasuk jamak. Jamak apa? Jamak Oh, taksir ya. jar. Jamak taksir. Mufradnya adalah tiga huruf. Nafas. Naf, nafsun ya. Mufradnya nafsun, jamaknya adalah anfus. Sekaligus mudhof, sedangkan kum tadi domir mutasil menjadi mudhof ilaih. Jadi fi mahali jari. Nah, syukuran uhti Naila. Wal baqi sisanya kita serahkan ke Ustadz Ihsan ya. Tafadhol Ustadz Ihsan. Min khairin, Ma, min oh min khairin yani. khairin. Nah, min khairin Min sampai akhir. Tajiduhu tajiduhu indallah. inda Allah. Min harfu jarrin mabniun ala sukun. Nah, Khairin ism majrurun wa alamatu raf'ihi wa kasratun alamatu zahiratun jarihi. lian Tipu ini wa bulatnya. alamatu jarrihi alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu mufrad. Nah, Tajiduhu fi'lun fi'lun mudari'un un majzumun nah, wa alamatu jazmihi hasbun nun. nah. uh, li'annahu min af'alil khamsah wa fa'iluhu
Nah, eh domir baris wow. nawir baris mau nah. Berarti eh takdiruhu Nggak usah pakai takdir Ustaz. iya Damir baris is wow. wow. Nah. Kalau haknya, Domir domirun muttasilun mabniun ala dhammi nah, fi mahalli nasbin nah, fahum kedudukannya maf'ulun bih. maf'ulun bih. Indallahi. Yang ada eh harfu jar au zorf. Laisa Yang harf. ada bisa Mengandung harf makna dzarfiyah, tapi bukan huruf jar. Apa berarti? Di zorf sisi makan. Allah berarti itu apa? Zorfu makan Dzarfu makan, mabniun ala al-fathi. mabni al fathi. Bukan mabni ya, mansub. Kenapa? Karena bisa dimasuki min indillahi bisa berubah. Mu'rab, Nah, i'rabnya apa? mu'rab Mansub, zarfu makanin mansubun mansubun. dan zorfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun li'annahu mufrad Nah, wa huwa mudhafun. Wa lafdzul jalalah wa huwa mudaf lafzul jalalah ismun un- ismun mufradun is, setelah mudhaf berarti adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun hmm, li'annahu mufrad kedudukannya apa? Setelah mudhaf berarti dia wa menjadi fahum majrur mudhafun ilaih ilaih. mudafun ilaih fahum mudafun ilaih. Mudhafun ilaih. Oke, tadi yang baru berarti ini ya, inda. Inda itu bukan bukan huruf jar tapi dzaraf makan. Ini inda itu tergantung mudhaf ilaihnya. Kalau bisa menjadi dzarf zaman, bisa dzarf makan. Misalnya inda tulu'il fajri. Ketika terbitnya fajar, berarti kan dzaraf zaman. Kalau indaka atau indallahi indal masjidi, berarti dzaraf makan. Tadi kebalik ya, dzaraf zaman kalau menunjukkan waktu. Kalau mudhaf ilaihnya menunjukkan tempat, berarti dzaraf makan. Tergantung mudhaf ilaihnya. Bisa dua-duanya. Ini ada contoh lain. Ma yaddakhirhu al-muwatinuna yad'am al-iqtisadu al-qawmi. Ma-nya juga sama ini, isim syarat. Nah, tadi kan yang ma di atas itu menjadi maf'ul bih ya, maf'ul bih muqaddam. Ini ada contoh yang ma itu di depan menjadi mubtada. Ini contohnya. Ma yaddakhirul muwatinuna yad'am al-iqtisad al-qawmi. Apapun yang disimpan oleh para penduduk akan mendorong ekonomi kolektif. Karena di sini ada domir hak yang kembali ke ma, makanya ma-nya itu bisa dijadikan mubtada. Kalau nggak ada hak di sini, itu ma-nya nanti dijadikan maf'ul bih muqaddam sama kayak yang atas. Jadi ada dua pilihan. Misalnya kita mau membuat kalimat, ya. Karena tadi kalau ma di depan itu juga hampir sama kayak isim mausul harus ada ini domir yang kembali atau aid begitu. Nah, kalau ini kan ada aidnya di belakang, makanya ma-nya bisa dijadikan mubtada. Misalnya ya di sini wama tuqaddimuhu, maka ma itu juga bisa dijadikan mubtada. Jadi apa namanya? Tergantung bagaimana kalimat itu disusun. Mafhum ya?
Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, ini ada contoh lain. Man jadda wajada. Apa artinya man jadda wajada? Barang siapa Siapa yang bersungguh-sungguh, bersungguh? maka akan berhasil. Iya, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ini kan man juga termasuk isim syarat ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, jawabnya adalah pasti dia akan berhasil. Tapi kalau kita lihat, kok fiilnya tidak berupa fiil mudhari, tapi berupa fiil madhi. Ini bagaimana? Nah, kita bahas di sini. Man sebagai isim syarat, mahal rofa menjadi mubtada, sama kayak yang tadi. Kemudian jadda ini fiil madhi. Fi'lun madhin mabniun al fathi. Nah, karena fiil madhi ini mabni, maka kemudian jazmnya gimana? Fi mahalli jazmin majzumun biman. Jadi ini adalah satu-satunya fiil madhi yang punya mahal. Kalau yang lain fiil madhi itu nggak pernah punya mahal, hanya satu ini. Wahwa fi'lu syartin, dia sekaligus menjadi fiil syarat. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ilaman. Jadda ini fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Kembalinya kemana? Ke man. Tadi ya ada aibnya itu, ada dhamir yang kembali ke man. Kemudian sama kayak yang tadi, khobarnya man mana? Khobarnya berupa jumlah fi'liyah itu. Wal jumlah tuh minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobarul mubtada'i. Khobarnya itu jadda ini. Nah, setelah ada fi'il syarat, kita cari jawabnya yaitu wajada. Jawabuhu wajaza'uhu. Inilah jawabnya. Pasti dia akan berhasil. Sama juga berupa fi'il madhi. Berarti dia mabni fathah, mahal jazm. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Sama kayak yang tadi. Jadi gitu ya, sering kali ada memang ketika ada amil jawazim itu yang menjazmkan dua fi'il, fi'il syarat dan fi'il jawabnya itu tidak berupa fi'il mudhari selalu ya. Nah, maka kalau berupa fi'il madhi ya tinggal dia berarti menempati mahal jazm begitu. Jadi kita kan harus eh, minimal punya gambaran artinya gimana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ini kan nggak menunjukkan man istifhamiyah kan. Jadi ini tetap isim syarat. Kita cari fiil syarat sekaligus fiil jawabnya. Dua-duanya tetap fi mahalli jazmin karena menjadi fiil syarat dan fiil jawab. Begitu, ada pertanyaan? هل عندكم سؤال؟ Soal Ustazah, soal. نعم. Hanya fi'il madi ini saja. Maksudnya tadi gimana Ustazah? Yang Ya, punya mahal jazm. Hanya fi'il madi jadda sama wajada ini. fiil madi pada umumnya kalau ada isim atau huruf syarat yang menjazmkan dua fiil, tapi fiil syarat dan jawabnya ini berupa fiil madi, berarti fiil madi itu fi mahalli jazmin. Jadi fiil madi, kalau fiil mudhari kan mu'rab ya. Fiil madi itu kan mabni. Nah, fiil madi itu mabni, dia nggak punya mahal. Kecuali dalam satu kasus ketika menjadi fiil syarat atau fiil jawab. Itu saja. Misalnya, saya carikan contoh. Ada lagi Ustazah. Mansobaro zofiro. Mansobaro dzofiro. Atau misalnya ya, yang satu itu fiil mudhari, satunya lagi fiil madi. Itu juga ada. Nah, kalau berupa fiil madi, nanti fiil madinya itu menempati mahal. Karena harusnya jazm, tapi dia malah berupa fiil yang mabni, yang nggak bisa dijazmkan. Nah, berarti jazmnya itu mahal, ya, fi mahalli jazmin. Dan itu satu-satunya fiil madhi yang punya mahal. Kalau yang lain itu nggak ada mahalnya.
Ustazah, ustazah. Soal, satu Nah, lagi. nah, Hadis Nabi. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu syaratkah? Karena ada fa-nya itu dihitung jawab juga nggak itu? sahih. Man 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 kada apa kadzaba tadi? alayya, Man kada man alayya. kadzaba alayya muta'ammidan Maka falyatabawa falyatabawa. Nah, maq'adahu minan nar. jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang fiil syarat dan jawab itu macam-macam sekali. Eh, ada banyak macam begitu ya. Kalau kaidah sebenarnya fiil syarat dan jawab itu berupa fiil mudhari yang dua-duanya majzum. Itu kaidah awal. Tapi kenyataannya fiil syarat dan jawab ini ada juga yang berupa fiil madhi, terus ada juga yang nggak berupa fiil. Nah, eh, ketika jawabnya itu tidak berupa fiil, misalnya ada yang berupa ini, berupa amar, berupa jumlah ismiyah. Nah, itu nanti kemudian dikasih fa jawab. Disitulah fa jawab berperan untuk menunjukkan, oh ini loh jawabnya. Karena kalau berupa fiil mudhari, dua-duanya kan orang jelas ya, oh ini fiil mudhari majzum. Berarti inilah jawabnya. Tapi kalau nggak berupa fiil mudhari, atau nggak berupa fiil madhi, orang kan susah menganalisis ini ya, susah menemukan. Maka dikasihlah fa jawab untuk menunjukkan ini loh jawabnya, begitu. Nah, jadi penempatan fa jawab itu juga ada kaidahnya. Kapan fa jawab itu dipakai, kapan fa jawab itu tidak diperlukan, itu ada. Gimana Ustaz? Sudah jelas atau masih ada yang mau Nah, ditanyakan? nah, biasa gitu. Apa? Ada lagi? Nah, ini misalnya ya, ada wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang pertama fiil syaratnya udah ini fiil mudhari majzum may yuti'. Aslinya kan may yuti' sukun. Kemudian malah ini failnya jawabnya ini berupa fiil madhi. Maka fiil madhi tambah lagi ada qad ya. Maka di sini dikasih fa jawab faqad faza. Nah, fiilnya ini nanti fi mahalli jazmin. Faqad faza ini. Kenapa? Karena dia menjadi jawab. Atau di atasnya ini wa iyam saska. Ini majzumun sukun. Kemudian jawabnya kok berupa jumlah ismiyah fala kasyifalahu. Maka di sini dikasih fa. Dan jumlah ini nanti fi mahalli jazmin menjadi jawab dari syarat yang menjazmkan tadi. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Saja, Nah, bukannya fa sama waw itu fa waw jawab itu dinasabkan ya? yang apa? Fa, fa sama waw jawab Oh, dinasabkan. itu. Kalau itu beda lagi. Kalau apa namanya? Fa jawab yang menasabkan itu kan ketika masuk pada fiil mudhari. Kalau wawunya namanya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah yang menunjukkan bersamaan begitu ya. Itu juga masuk pada fiil mudhari. Nah, fa jawabnya itu apa namanya? Menasabkan fiil mudhari ketika ada syarat-syaratnya itu. Ketika didahului nafi atau tolak. Tolak itu ada amar, ada nahi, ada tamanni.
ada taroji, ada macam-macam itu. Jadi ada syaratnya. Kalau ini murni sebagai fa jawab saja, yang masuknya itu bisa di semua kalimat, nggak harus fiil mudhari. Justru kalau masuknya ke fiil mudhari, nantinya jadi mansub. Tapi kan kalau fiil mudhari yang jadi jazm itu kan karena bukan karena fa-nya kan, karena ada amil jawazimnya tadi kan. Jadi beda ya. Justru kalau amil jawazim, fiil mudhari'nya nggak usah dikasih fa jawab. Kalau ada fiil mudhari dikasih fa jawab, malah justru dia nasab. Jadi beda. Gitu ya, Uti. Bisa difahami? Insyaallah. Nah, ada lagi? Yakfi? Baik, mungkin kalau sudah cukup, kita akhiri. Syukran jazilan ala husni timamikum wa musyarakatikum. Hanya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila liqa.